Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hanifatul Marhama dari kelas 12 MIPA 1 absen 18. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi nilai ujian praktikum mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam penilaian keterampilan berbicara. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam acara Mengenal Indonesia bersama Anak Bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar ke-6 di dunia. Negara yang terdiri dari ribuan pulau membuat Indonesia memiliki berbagai ras, suku, bahasa, serta kesenian budaya yang unik dan beraneka ragam. Setiap daerahnya memiliki kesenian budaya masing-masing, yang biasanya juga menjadi identitas pengenal bagi daerahnya. Salah satu kesenian budaya Indonesia yang berhasil go internasional serta diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda adalah reog yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Kalian semua pasti sudah tahu dan pernah melihat reog itu seperti apa. Namun, apakah sudah mengenal dengan baik salah satu kesenian budaya Indonesia satu ini? Asal-usul hingga pementasan mengenai reog akan kita bahas bersama. Simak dan perhatikan ya. Reog adalah tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat yang mengandung unsur magis. Tarian ini identik dengan penarinya yang berkepala singa dengan hiasan bulu merak dan ditambah beberapa penari bertopeng dan kuda lumping. Sejarah mengenai munculnya reog pertama kali ada dalam beberapa versi cerita yang berbeda. Namun salah satu yang paling populer adalah pemberontakan Ki Ageng Ketut yang merupakan seorang abdi kerajaan pada masa pemerintahan Bre Kertabumi yang merupakan raja kerajaan Majapahit yang terakhir berkuasa sekitar abad 15. Semua dimulai saat Ki Ageng Ketut marah besar karena pengaruh yang kuat dari pihak istri raja kerajaan Majapahit yang berasal dari negeri Cina. Selain hal itu, beliau juga marah besar terhadap rajanya sendiri karena dalam menjalankan pemerintahannya banyak terjadi korupsi. Ki Ageng Ketut menyampaikan pesan politis ini hanya melalui pertunjukan seni reog Ponorogo, sekaligus juga mengandung sindiran terhadap Raja Kertabumi serta kerajaannya. Pementasan tari reog selalu berhasil menyedot perhatian masyarakat. Para penarinya memiliki keunikan peran masing-masing. Misalnya tokoh Singa Barong yang memakai topeng dengan berat 50-60 kg dengan cara digigit. Menakjubkan bukan? Nah, selain Singa Barong, ada 4 tokoh lainnya, yaitu yang pertama ada Jatil yang menggambarkan prajurit wanita berkuda yang menari sambil berkuda. Yang kedua ada Warog. Tokoh ini menggambarkan sosok yang sempurna dalam sopan santun perilaku hidupnya dan sampai ke pedalaman batin. Kemudian yang ketiga ada Prabu Klono Swandono. Tokoh ini menggambarkan sosok raja yang sangat sakti, memiliki pusaka andalan berupa senjata khas untuk melumpuhkan musuh-musuhnya dengan sebutan pecut Samandiman kemana saja pergi. Yang terakhir ada Bujang Ganong yang menggambarkan sosok raja yang cekatan, cerdik, jenaka, namun tetap atraktif. Dahulu, pertunjukan reog Ponorogo dipentaskan dalam bentuk iring-iringan atau disebut kirap dalam bahasa Jawa. Namun di masa modern ini, pertunjukan reog Ponorogo dipentaskan di panggung atau lapangan. Kemajuan dalam pementasannya merupakan hasil dari pelestarian yang secara konsisten oleh masyarakat sehingga membuat reog Ponorogo semakin dikenal banyak orang, bahkan mendunia dan mendapatkan penghargaan. Generasi muda juga ikut andal dalam melestarikannya, dan hal tersebut perlu diapresiasikan dan patut dicontoh. Karena tidak sedikit juga generasi muda Indonesia yang mulai melupakan kesenian budaya Indonesia dan memilih budaya luar akibat pengaruh globalisasi dan teknologi yang semakin canggih. Jika dibiarkan saja dapat berakibat fatal pada kesenian budaya kita. Oleh karena itu, penyuluhan mengenai pelestarian akan budaya Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga keanekaragaman. Yuk, kita lestarikan budaya Indonesia.